Hai rekan-rekan investor, ketemu lagi dengan saya Johan. Hari ini kita akan membahas mengenai safe haven asset. Akhir-akhir ini kita sering mendengar istilah safe haven asset, terutama pada saat kondisi pasar sedang tidak menentu seperti saat ini. Nah, apa itu safe haven asset? Apa saja yang termasuk dalam safe haven asset? Dan mengapa mereka disebut safe haven asset? Mari kita simak video berikut ini. Oh ya, buat kalian yang baru pertama kali lihat video saya, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan video-video dari saya yang berisikan mengenai financial planning, produk-produk investasi, dan juga topik-topik menarik lainnya seputar pasar modal. Stay tune! Apa itu safe haven asset? Kalau kita lihat dari kamus bahasa Inggris, haven itu artinya refugee atau place of safety atau tempat berlindung. Sehingga safe haven asset bisa diartikan instrumen investasi tempat berlindung pada saat kondisi pasar itu sedang buruk, risiko pasar sedang meningkat, atau sedang terjadi krisis. Sehingga diharapkan dengan berinvestasi di aset-aset ini, investor masih mendapatkan imbal hasil yang stabil atau bahkan meningkat. Nah, apa itu safe haven asset dan mengapa mereka disebut safe haven asset? Mari kita bahas. Nomor satu adalah emas. Emas dikenal sebagai instrumen investasi yang aman dan stabil harganya. Telah dikenal sejak lama sebagai alat tukar yang berharga, bahkan sebelum uang kertas diciptakan. Selain karena warnanya yang kuning berkilauan, emas memiliki beberapa karakteristik unik yang membuat dirinya begitu berharga. Yang pertama, emas adalah salah satu unsur kimia yang tidak bereaksi dengan unsur kimia lain. Artinya emas ini tidak berkorosi atau berkarat sehingga tahan sangat lama. Ini yang membuat kilau emas bertahan lama dari waktu ke waktu tanpa memerlukan perawatan sedikit pun. Yang kedua, emas merupakan logam yang cukup lunak. Cukup lunak untuk ditempa, tetapi cukup kuat sehingga tahan lama dan tidak mudah dihancurkan. Yang ketiga, jangan lupa bahwa emas itu adalah salah satu dari sumber daya alam yang tidak terbarukan atau non-renewable resources. Artinya emas cukup langka sehingga bernilai, tapi tidak terlalu langka sehingga sulit ditemukan. Emas dipercaya sebagai instrumen lindung nilai. Artinya pada saat kondisi ekonomi memburuk, inflasi meningkat signifikan, atau terjadi krisis, investor memiliki alternatif untuk berinvestasi di emas yang nilainya cukup stabil dalam jangka waktu yang lama. Meskipun demikian, ingat bahwa ada resiko menyimpan emas dalam bentuk fisik batangan, contohnya seperti resiko kecurian atau kehilangan. Oleh karena itu, membutuhkan biaya tambahan yang cukup besar untuk menyewa tempat penyimpanan seperti brankas, di bank ataupun di pegadaian. Nomor 2, US Treasury atau surat utang pemerintah. Anda tahu bahwa instrumen investasi yang paling aman adalah surat utang pemerintah, karena selain dilindungi oleh undang-undang, resiko gagal bayar itu hanya terjadi jika pemerintah suatu negara mengalami kebangkrutan atau gagal bayar. Nah, di sini surat utang yang paling aman adalah surat utang pemerintah Amerika Serikat. Karena status Amerika Serikat sebagai negara dengan ekonomi nomor satu dunia, dan juga dipercaya Amerika Serikat tidak pernah gagal membayar hutang-hutangnya berdasarkan sejarah. Tapi sayangnya kita di Indonesia tidak bisa berinvestasi langsung di surat utang pemerintah Amerika Serikat. Tapi kita bisa berinvestasi di surat utang pemerintah Indonesia yang berdenominasi US dollar, atau biasa dikenal dengan nama Indon. Dan itu tersedia di beberapa bank di Indonesia yang menawarkan produk-produk wealth management. Yang ketiga, US dollar. Saat ini US dollar masih menjadi mata uang nomor satu dunia. Ingin tahu kenapa? Kalian bisa lihat videonya berikut ini. Nah, dengan jumlah permintaan yang paling banyak di dunia, dan juga jumlah transaksi mayoritas masih menggunakan US dollar masih menjadi mata uang pilihan investor pada saat resiko pasar sedang meningkat atau kondisi ekonomi sedang tidak menentu. Contohnya seperti saat ini. Kalian bisa lihat di grafik bahwa dalam 1 tahun terakhir, sebenarnya pergerakan US dollar index ini cukup stabil, tapi kemudian naik signifikan pada bulan Maret lalu pada saat COVID-19 mulai menyebar di seluruh dunia. Nomor 4 adalah yen. Mata uang yen Jepang dianggap sebagai salah satu safe haven asset atau safe haven currency karena Jepang memiliki surplus neraca berjalan yang sangat besar. Ini disebabkan karena status Jepang sebagai kreditur terbesar di dunia atau salah satu eksportir terbesar di dunia. Berdasarkan data Kementerian Keuangan Jepang yang dikutip CNBC Internasional, jumlah aset asing yang dimiliki pemerintah, swasta, dan individual Jepang mencapai 3,1 triliun US dollar di tahun 2018. Sehingga dipercaya pada saat terjadi krisis ekonomi atau kondisi ekonomi yang tidak menentu, Jepang akan dengan mudah merepatriasi kembali dana-dananya yang ada di luar negeri. Bukti yen dianggap sebagai mata uang safe haven sebenarnya juga terlihat dari pergerakannya di tahun lalu, di tahun 2019, pada saat terjadi eskalasi dagang antara Amerika dengan China. Bahkan di sini tercatat bahwa yen sempat menguat kurang lebih 5% terhadap US dollar pada saat itu. Nah, walaupun Jepang merupakan salah satu negara ekonomi terbesar di dunia, sekaligus kreditur dan eksportir terbesar juga, Jepang sebenarnya mempunyai masalah demografis pada ekonominya. Angkatan kerja di Jepang semakin menurun, sehingga menyebabkan rendahnya konsumsi domestik dan juga rendahnya inflasi. Hal ini memaksa Bank Sentral Jepang, Bank of Japan, untuk terus menggelontorkan stimulus untuk mensupport ekonominya dan sekaligus menjaga nilai Japanese yen supaya tetap menarik di mata eksportir. Oleh karena itu, walaupun dianggap sebagai safe haven currency, memprediksi pergerakan yen ini cukup sulit.
sehingga biasa hanya dimanfaatkan oleh trader profesional yang sudah terbiasa dengan fluktuasi yen. Yang kelima adalah Swiss franc atau CHF. Swiss franc dikenal sebagai salah satu safe haven asset atau safe haven currency karena stabilitas pemerintahan dan sistem finansial yang dimiliki oleh Swiss. Mengutip Investopedia.com, Swiss juga memiliki tingkat inflasi yang stabil serta para investor memiliki kepercayaan yang sangat tinggi terhadap kredibilitas Bank Sentral Swiss atau Swiss National Bank. Nah, di sini juga tercatat bahwa saat terjadi krisis finansial di tahun 2008, Swiss franc terapresiasi karena para investor kabur dari aset-aset berisiko dan memarkirkan uang mereka dalam bentuk Swiss franc. Ini juga yang terjadi pada saat krisis di Eropa tahun 2011. Nah, namun mengutip CNBC Indonesia, ini terdapat hasil studi dari beberapa ekonom di Deutsche Bank yang menunjukkan bahwa dalam rentang waktu Maret 1986 sampai September 2012, ini menunjukkan bahwa Swiss franc ini cenderung menguat hanya ketika bursa saham global anjlok serta mengalami financial stress. Namun, ketika kondisi finansial global ini relatif stabil, pergerakan Swiss franc ini sebenarnya dipengaruhi faktor fundamental lain seperti inflasi di Swiss. Sehingga para ekonom yang melakukan studi tersebut menyimpulkan bahwa Swiss franc menjadi aset safe haven hanya pada saat terjadi gejolak global di pasar finansial. Kelemahan lain adalah selain Swiss franc ini dipakai sebagai safe haven currency, Swiss franc relatif jarang terpakai pada perdagangan internasional. Sehingga menyimpan mata uang dalam bentuk Swiss franc, terutama bagi kita orang Indonesia, dalam waktu yang cukup lama sebenarnya tidak menawarkan manfaat tambahan. Lalu, apakah instrumen safe haven itu selalu aman dan terjamin di setiap kondisi pasar yang sedang tidak menentu? Jawabannya belum tentu, karena setiap instrumen safe haven aset ini bisa bekerja berbeda dalam kondisi pasar yang berbeda juga. Contohnya pada saat bulan lalu, waktu terjadi penyebaran virus COVID-19 di dunia. Pada saat itu, emas dan juga US dollar sebagai safe haven aset itu memang naik signifikan. Tapi di sisi lain, Japanese yen justru turun. Oleh karena itu, Anda tidak harus beralih ke safe haven aset hanya pada saat kondisi ekonomi yang tidak menentu. Karena jika Anda melakukan diversifikasi aset dengan baik terhadap portfolio Anda, safe haven aset ini sebenarnya bisa dimasukkan ke dalam portfolio. Kenapa? Karena menyimpan dalam bentuk safe haven aset, ini tetap bisa menawarkan imbal hasil yang stabil dalam jangka waktu yang lama, baik saat kondisi ekonomi sedang ekspansif maupun ketika sedang tidak menentu. Dalam hal ini, surat utang pemerintah... Aduh, salah. Cut.